Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan yang mengikuti seminar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti seminar kali ini sebagai saya sendiri sebagai pembicara pada seminar dengan tema peranan perdagangan internasional dalam produktivitas dan perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Lutfi Fuadi dari Universitas Negeri 11 Maret. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita membahas seminar kali ini yang membahas tentang peranan perdagangan internasional dalam produktivitas dan perekonomian. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pentingnya peranan ekonomi, apa sih latar belakang yang menjadikan peranan ekonomi itu penting bagi peranan ekonomi dan antara peranan ekonomi, perdagangan internasional, dan produktivitas. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan dan pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Meskipun tidak bisa dinaifkan ukuran-ukuran yang lain. Menurut Wijono pada tahun 2005 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu komponen tersebut adalah kedua-duanya dapat menjadi motor pergerakan bagi pertumbuhan. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Kemungkinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara ekspor ditambah dengan biaya transportasi dengan yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara impor. Jika biaya produksi di negara ekspor ditambah dengan transportasi lebih besar daripada produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importir. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ekspor dan impor itu adalah nyawa utama dari perdagangan internasional. Dijelaskan juga bahwa biaya itu mempengaruhi keadaan yang sangat besar karena itu akan menentukan bahwa seberapa besar sih ekspor dan impor di suatu negara itu dan seberapa besar investor akan melirik negara untuk dijadikan tempat investasinya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baik kita menyaksikan video ini yang akan membahas tentang perdagangan internasional. Selamat datang di Indonesia. Welcome to Indonesia. Indonesia is the world's largest archipelago, holds a strategic position and in proxy to major sea lanes of communication of Asia Pacific. Indonesia is one of the world's leading emerging economies, outlining an ambitious target of economic growth. This vision is powered by strong domestic consumption and investment flows. As the fourth most populous country in the world, Indonesia is a home of 250 million people. Enriched with natural resources, Indonesia has become an economic powerhouse and holds a strategic position as a permanent member of the G20. The government of Indonesia is committed to actualize its ambitious infrastructure goals and accelerate nationwide industrial development. Opportunity has been manifested in special economic zones. At present, 11 special economic zones has been established in Indonesia. Today, 7 special economic zones have been established as industrial zones, including Seimangke, Arun Loksamawe, Bitong, Palu, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan, and Sorong.
This is Semangke, the center of oleochemical and rubber industry in Indonesia. Semangke is integrated with international airport and seaport. Supported by green infrastructures, Semangke is a one-stop solution for industrial and tourism zone. Arun Loksamawe is the world's first liquefied natural gas exporter. The government develops a plant for the regasification of LNG and a power plant for clean energy solutions. Also, the petrochemical industry zone and agro-industry sector to support food security. Supported by modern logistic infrastructure, strategic location and abundant natural resources, Arun Loksamawe SEZ holds very promising future. As the biggest maritime nation, Indonesia holds huge fishery resources. Bitung is foreseen to be an international hub seaport for the benefit of Indonesia's commerce industry in the eastern parts that crosses Pacific Ocean region. Supported by development of strategic infrastructure, Bitung has stepped ahead to become the center of fishery and logistics in East Indonesia. Travel across Sulawesi to discover Palu Integrated Industrial Zone. Palu is the main trading channel in Asia Pacific. Supported by its potential, Palu SEZ is designed to be a catalyst in Indonesia's nickel processing industry, cocoa industry, and seaweed industry. As the leading natural rubber producer, Tanjung Api Api represents Indonesia as an integrated rubber industry center. Due to its potential, Tanjung Api Api SEZ is poised to become a significant player of palm oil processing and petrochemical industries. Tanjung Api Api Potencies is supported by South Sumatra leading infrastructure developments. Introducing Malui Batuta Trans Kalimantan, located in the heart of Kalimantan, the largest agro-resources in Indonesia. Malui Batuta Trans Kalimantan is supported by modern logistic infrastructure to become an export and logistics center to support industries. The glorious marine life of West Papua now has become the crown jewel of Indonesia's tourism industry. Discover Sorong, the gate of West Papua. Sorong SEZ develops shipyard industry as the main business. Sorong Port is the main logistics supply to West Papua province and also main channel to export Papua crops. Labeled as a special economic zone, Sorong has developed main infrastructure to increase connectivity and empower industries. As the country with the longest coastline in the world, Indonesia is the home to thousands of tourism destinations. Wonderful Indonesia has attracted millions of people coming from across the world. With all privileges and provisions provided by the government, visiting Indonesia becomes an ultimate experience. At present, Indonesia has developed 4 tourism districts as special economic zones, including Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kalaya, and Morotai. Discover Tanjung Lesung, one of the finest beaches in Java Island. From world-renowned Bali, Lombok, discover Mandalika, sanctuary of nature and authenticity. Experience new definition of ecotourism. Mandalika provides nature conservation while empowering local communities. Introducing Tanjung Kalayang, White Paradise of Bilitong. Discover a whole new beach experience with its unique cluster of granite rocks decorating every angle. And last but not least, Morotai, the Black Pearl of the East. Morotai SEZ is home to spectacular tourism attractions. The area is known for its beautiful beaches and underwater sceneries. By 2019, Indonesia will have 25 SEZs, which means more opportunities to invest in Indonesia. And now the opportunity is widely open. Be a part of world's future economy leader. Nature of Indonesia.
where your future happens now. Nah, telah kita saksikan video tadi merupakan profil tentang potensi atau kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk perdagangan internasional. Begitu luar biasanya potensi yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan Indonesia salah satu negara yang kuat di bidang perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya kita membahas efek-efek terhadap produksi mengenai perdagangan internasional ini. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum, kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui efek dari perdagangan internasional ini. Yang pertama yaitu spesialisasi produksi. Yang kedua, kenaikan investasi surplus. Yang ketiga, van for surplus. Yang keempat itu kenaikan produktivitas. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang spesialisasi. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi di barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Dalam kasus constant cost akan terjadi spesialisasi produksi yang penuh. Sedangkan dalam proses increasing cost terdapat spesialisasi yang tidak penuh. Yang perlu diingat di sini adalah spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat kecuali apabila terjadi kemungkinan penukaran hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Spesialisasi plus perdagangan bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa perdagangan mungkin justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi apakah spesialisasi plus perdagangan selalu menguntungkan suatu negara? Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CVF sesudah perdagangan selalu lebih tinggi atau setidaknya sama dengan CPF sesudah perdagangan. CPF sebelum perdagangan. Ini berarti bahwa perdagangan tidak akan membuat pendapatan real masyarakat lebih rendah dan sangat mungkin membuatnya lebih tinggi. Tetapi perhatikan bahwa analisa semacam ini bersifat statistik, yaitu tidak memperhitungkan pengaruh-pengaruh yang timbul apabila situasi tersebut berkembang, seperti yang kita jumpai dalam kenyataan. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi suatu negara. Ketiga keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh. Artinya, adanya sektor produksi yang selalu terpusatkan di 1 atau 2 barang saja. Nah, keadaan ini yang pertama yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri. Bayangkan suatu negara yang karena dorongan spesialisasi dari perdagangan hanya memproduksi karet dan kayu. Apabila harga karet dan kayu di dunia jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis akan jatuh. Lain halnya apabila negara tersebut tidak hanya berspesialisasi pada kedua barang tersebut, tapi juga memproduksi barang-barang lain, baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri sendiri. Turunnya harga dari 1 atau 2 barang mungkin bisa diimbangi oleh naiknya harga barang yang lain. Inilah pertentangan atau konflik antara spesialisasi dengan diversifikasi. Spesialisasi biasa meningkat pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan pendapatan tetap dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Sekarang hampir semua negara di dunia menyadari bahwa spesialisasi yang terlalu jauh bukanlah keadaan yang baik. Manfaat dari diversifikasi harus pula diperhitungkan. Yang kedua yaitu keamanan nasional. Bayangkan suatu negara hanya memproduksi 1 barang, misalkan karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanan. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi,
sehingga bisa meningkatkan CVF setinggi mungkin. Tentunya keadaan seperti ini tidak sehat karena seandainya jika terjadi perang atau apapun yang menghambat perdagangan luar negeri, dari manakah perolehan bahan makanan bagi penduduk negara tersebut? Jelas bahwa pola produksi seperti yang didiktikan oleh keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup di dalam negeri itu tidak terjamin. Yang ketiga yaitu dualisme. Sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang, terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara Eropa, ditandai oleh adanya sektor ekspor berorientasi ke pasar dunia dan sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam negeri. Sektor ekspor seakan-akan lebih merupakan bagian dari negeri itu, tetapi bagian dari pasar dunia. Dalam keadaan seperti ini, spesialisasi dan perdagangan internasional tidak memberi manfaat kepada perekonomian dalam negeri. Keadaan ini di negara-negara sedang berkembang setelah mereka merdeka memang sudah menunjukkan perubahan, tapi sering belum merupakan perubahan yang fundamental. Sektor ekspor yang modern lebih nampak belum bisa menunjang sektor dalam negeri yang tradisional. Nah, untuk selanjutnya yaitu invisible surplus meningkat. Perdagangan meningkatkan pendapatan real masyarakat. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Inilah yang disebut dengan invisible surplus. Investasi yang lebih tinggi berarti laju perekonomian yang lebih tinggi pula. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Inilah inti dari pengaruh perdagangan internasional terhadap produksi lewat invisible surplus. Ada 3 hal yang mempengaruhi dan perlu dicatat. Yang pertama yaitu kita harus menanyakan berapa dari manfaat perdagangan yang diterima oleh warga negara tersebut dan berapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor produksi, misalnya modal, tenaga kerja, dan dipekerjakan di negara tersebut. Yang kedua yaitu kita harus menanyakan pula berapa dari kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri dan berapa ternyata dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi atau ditransfer ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing sebagai imbalan bagi modal yang ditanamkannya. Yang ketiga yaitu kita harus membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Nah, inti dari uraian itu adalah bahwa kenaikan invisible surplus karena perdagangan adalah sesuatu yang nyata. Tetapi kita harus mempertanyakan lebih lanjut siapa yang memperoleh manfaat, berapa besar manfaat tersebut yang direalisasi sebagai investasi dalam negeri, dan adakah pengaruh dari manfaat tersebut terhadap pembangunan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pemanfaatan tanah-tanah pertanian baru perlu memerlukan modal dan investasi yang sangat besar, jauh melebihi kemampuan negara itu sendiri untuk membiayainya. Oleh sebab itu, sejarah mencatat bahwa pembukuan perkebunan hampir selalu berasal dari modal asing. Ini jelas dari sejarah negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, India, Sri Lanka, dan banyak negara lainnya. Di masa sekarang, sumber-sumber ekonomi yang belum dimanfaatkan kebanyakan tidak lagi berupa tanah pertanian, tapi berupa sumber daya alam, khususnya energi, dan kadang-kadang juga tenaga kerja yang murah dan berlimpah serta murah. Kunci daripada apakah proses Van for surplus ini akan menghasilkan pembangunan ekonomi dalam arti sungguhnya, ataukah hanya pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di zaman lampau, terletak di tangan pemerintah nasional. Mereka harus bisa meraih sebagian besar dari manfaat perdagangan yang dihasilkan dan menggunakannya bagi kepentingan pembangunan nasionalnya dalam arti yang sebenarnya. Nah, untuk
kita lebih dalami apa saja sih manfaat perdagangan internasional. Di sini disebutkan ada 3 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Manfaat kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga yaitu manfaat untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kelima yaitu adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang terakhir yaitu keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya mereka sendiri. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan seminar kita kali ini, yaitu adanya beberapa kemungkinan peningkatan produktivitas melalui hubungan internasional ini. Di antaranya yaitu ketiga sumber peningkatan produktivitas, yaitu economy of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan. Salah satu mendapatkan penekanan dan perhatian khusus dari negara yang sedang berkembang, yaitu teknologi baru. Masalah pemindahan teknologi atau transfer of technology ini dari negara maju ke negara berkembang merupakan topik yang paling banyak diperbincangkan baik di kalangan keilmuan maupun perundingan internasional antara kelompok negara sedang berkembang dengan kelompok negara maju. Pemindahan teknologi dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di negara yang sedang berkembang. Nah, karena itu dapat kita simpulkan bahwa dalam perdagangan internasional akan mempengaruhi faktor produksi dan perekonomian. Tetapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu tentang pemanfaatan teknologi yang masih kurang, karena Indonesia sendiri masih dalam negara yang sedang berkembang dan diperlukannya transfer teknologi dari negara maju dan kepada negara berkembang seperti negara kita. Nah, dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, meskipun ada juga gejala lain mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan, pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinaifkan ukuran-ukuran yang lain. Nah, salah satu hal yang dapat
dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa perdagangan internasional berpengaruh sangat besar dalam produktivitas dan perekonomian. Salvatore juga mengatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Pada tahun 1980-an, Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa ekspor promotion. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan. Ketika perdagangan internasional menjadi pokok bahasan, tentunya perpindahan modal antar negara menjadi bagian yang penting untuk juga dipelajari. Jalan dengan teori yang dikemukakan oleh Vernon, perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung diawali dengan adanya perdagangan internasional. Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara impor. Kemungkinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara ekspor ditambah dengan biaya transportasi dengan biaya yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara importir. Jika biaya produk di negeri ekspor ditambah dengan biaya transport lebih besar daripada produksi dalam negeri importir, maka investor akan memindah lokasi produksinya di negara importir. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari pembahasan di atas seminar kita tadi, yaitu mengenai pentingnya beberapa poin. Yang pertama yaitu perdagangan internasional berperan sangat besar untuk kemajuan produktivitas dan perekonomian di negara kita. Terlebih karena negara kita yaitu negara yang negara berkembang, dan investor juga berperan penting dalam pertumbuhan perdagangan internasional, karena jika investor masuk ke sektor produksi dalam negeri atau menyuntikkan dana investasi dalam negeri, maka itu akan menumbuhkan perekonomian karena akan menjadi basis produksi untuk diekspor. Contohnya jika ada suatu investor yang berinvestasi di Indonesia, otomatis di negara Indonesia ini akan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pendapatan penduduknya akan meningkat. Dengan pendapatan penduduknya meningkat, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, penting juga bagi investor untuk memajukan suatu perdagangan internasional ini. Perlu digarisbawahi juga bahwa pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjalankan perdagangan internasional, terutama untuk produktivitas dan perekonomian. Baik, terima kasih. Mungkin sekian seminar pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti seminar saya. Semoga negara kita di kemudian hari bisa meningkatkan peranan perdagangan internasional dan meningkatkan produktivitas serta perekonomian sehingga menjadi negara yang maju dan negara yang memiliki income yang tinggi, sehingga rakyatnya bisa sejahtera, rakyatnya bisa memiliki pendapatan yang tinggi serta menikmati hasil-hasil kekayaan alam di dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan kita bahas sesi tanya jawab atau diskusi. Baik teman-teman, silakan jika ingin bertanya.
izin bertanya, Fuad. Baik, silakan. Berdasarkan pemaparan yang Fuad jelaskan tadi, saya izin bertanya mengenai apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Sebelumnya di sini untuk peran yang harus kita berikan untuk pertumbuhan ekspor itu sebenarnya tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga sebagai masyarakat kita juga harus turut berperan. Namun jika ditanya mengenai hal dalam konteks pemerintah yang harus dilakukan pemerintah itu ada beberapa langkah untuk mengembangkan potensi ekspor ini. Salah satunya yaitu pemilihan komoditas ekspor unggulan, yaitu menentukan ekspor atau komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Caranya dengan skala prioritas, contohnya yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, produk tekstil, elektronika, otomotif, kimia. Hal tersebut harus dikembangkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengurangi komoditi yang wajib lapor surveyor. Yang kedua yaitu mengurangi lartas eksporitasnya. Yang ketiga yaitu memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin atau SKA. Yang keempat yaitu efisiensi logistik. Dan langkah terakhir yaitu dengan cara diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Hal ini perlu ditempuh dengan langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diplomasi mengenai tarif preferensi free trade area. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa dagang. Ketiga, peningkatan akses pasar ekspor. Dan yang terakhir yaitu menguatkan market intelligence di luar negeri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Mbak Agnes. Apakah bisa diterima? Terima kasih Mas Fuad atas jawabannya, sangat menjawab. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin sekian seminar pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.